Terkuak motif oknum TNI bunuh eks-prajurit TNI di Medan. Anggito Sianipar, adik kandung eks-personel TNI Andreas Sianipar yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Labuhan Batu Utara, Labura, Sumatera Utara, Sumut, buka suara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Ia menduga kakaknya dibunuh oleh oknum TNI dari Kodam IBB berinisial SHS bersama 3 orang warga sipil CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Menurut Anggito, motif SHS melakukan penculikan dan pembunuhan itu diduga terkait penggelapan mobil. Andreas awalnya menyewa mobil dari SHS dan saat mobil itu dibawa oleh korban, ada orang yang mengambilnya karena dianggap mobil miliknya. Disampaikan Anggito bahwa abangnya telah mengenal SHS sejak lama, karena Andreas Sianipar adalah mantan TNI yang pernah bertugas di tempat yang sama. Adapun Andreas Sianipar dipecat dari TNI pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dengan pangkat terakhir Sersan Kepala, Serka. Semasa aktif di militer, Andreas pernah bertugas di Batalion Infanteri Raider 100. Anggito menuturkan, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, kakaknya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas SHS di Asrama Abdul Hamid milik Kodam IBB. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri SS. Disinilah kakaknya diduga dipukuli hingga dibacok. Anggito mengklaim ada video saat Andreas Sianipar disiksa. Ia mengatakan bahwa kakaknya dibawa paksa menuju rumah dinas SHS lalu oknum TNI itu berdiri marah-marah. Hal itu berdasarkan keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas. Anggito mengatakan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. Pada tanggal 11 Desember tahun 2024, Anggito melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom, I-5 Medan. Dalam laporannya ini, dia menyertakan saksi dan bukti bahwa kakaknya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas itu. Keji oknum TNI culik dan habisi eks-prajurit secara kejam. Seorang mantan prajurit TNI, Andreas Sianipar, 44, ditemukan tewas di kebun sawit di Desa Aek Tapa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terikat dan ditutupi bebatuan serta daun sawit. Korban di dalam lubang berisi air dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulut dan matanya dilakban. Setelah penemuan tersebut, jasad Andreas dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan hasil otopsi awal, menyatakan bahwa korban meninggal akibat kehabisan napas. Hidung dan mulutnya dilakban, lehernya dijerat menggunakan kabel, jelas Gideon. Ia menambahkan bahwa terdapat luka memar di bagian mulut dan punggung korban akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, Andreas dilaporkan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Adik kandungnya, Anggito, menduga bahwa kakaknya dibunuh oleh seorang oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan, bernama Serka Holmes Sitompul. Menurut keterangan Anggito, korban dijemput dan dibawa paksa menuju rumah dinas Serka Holmes, di mana ia disambut dengan kemarahan oleh istri oknum tersebut. 2 hari setelah korban diculik, pihak keluarga melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer Denpom I-5 Medan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan 3 orang warga sipil yang berinisial CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Kombes Gideon menambahkan bahwa ketiga tersangka mengaku menganiaya korban atas perintah Serka Holmes. Kita berhasil membuka rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dan sudah menetapkan 3 orang tersangka. 1 orang tersangka lainnya masih dalam proses pencarian, kata Kombes Gideon kepada Tribun Medan. Kasus ini terus dikembangkan, dengan pihak kepolisian berkoordinasi dengan polisi militer untuk memeriksa Serka Holmes. Informasi yang didapat Anggito, lokasi mayat abangnya dibuang Serka Holmes Sitompul di kebun milik orang tuanya. Ketika ditemukan, kondisi mayat hampir tidak bisa dikenali lagi karena mulai membusuk. Tetapi tadi saya lihat sepintas wajahnya tidak bisa lagi dikenali. Posisi di mulutnya dilakban, diberitakan sebelumnya. Andreas Ruristein Sianipar, 44, warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Medan Sunggal ditemukan tewas di Dusun 3 Bulu Telang, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024, sekira pukul 3 pagi tadi.
Andreas ditemukan jadi mayat setelah hilang kurang lebih selama 14 hari, sejak tanggal 8 Desember lalu usai dijemput sejumlah orang. Adik kandung korban, Anggito Sianipar menduga, abangnya dibunuh oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan bernama Serka Holmes Sitompul bersama beberapa orang warga sipil lainnya. Hal ini diketahui Anggito dari terduga pelaku lain yang sudah ditangkap ditambah bukti video. Sebab, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat kemarin, abangnya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas Serka Holmes di asrama Abdul Hamid milik Kodam I Bukit Barisan. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri Serka Holmes. Disinilah abangnya diduga digebuki hingga dibacok. Hal ini diperkuat dengan adanya video dugaan penyiksaan. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di asrama Abdul Hamid. Di situ disambut oleh istri oknum TNI ini dengan ngamuk. Lalu oknum TNI ini berdiri marah-marah. Ini keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas, kata Anggito Sianipar. Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Anggito membeberkan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. 2 hari kemudian, setelah mengetahui abangnya diculik sejumlah warga sipil dan digebuki di rumah oknum TNI. Pada tanggal 11 Desember ia melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom, I-5 Medan. Di sini ia menyertakan saksi dan bukti kalau abangnya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas Serka Holmes. Hasil penyelidikan, tanggal 17 Desember kemarin 1 orang warga sipil, disusul 3 orang lagi pada tanggal 20 Desember ditangkap oleh tim gabungan polisi dan TNI. Warga sipil yang ditangkap mengakui perbuatannya telah menyiksa korban atas suruhan prajurit Kodam I Bukit Barisan tersebut. Di situ sudah kumpul anak muda yang dikumpulkan Holmes beserta senjata tajamnya. Setelah itu tak diketahui lagi kabar korban. Setelah dihajar di rumah dinas Serka Holmes, lanjut Anggito, korban dibawa ke kandang sapi di belakang rumah dinas. Di sini korban diduga kembali dihajar, lalu kaki, tangan, dan mulutnya dilakban. Kemudian, korban diangkut ke mobil berwarna hitam oleh sejumlah terduga pelaku lain. Di dalam mobil, sudah ada Serka Holmes Sitompul yang menunggu. Kemudian, korban dibawa entah kemana oleh prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Setelah diangkat ke mobil, pelaku warga sipil ini mereka tidak mengetahuinya dibawa kemana sama Holmes. Nah, yang mengemudikan mobil si Holmes. Pelaku warga sipil ini tinggal di lokasi. Aksi keji Serka Holmes bunuh Andreas Sianipar ex-prajurit TNI, korban disekap di rumah dinas. Andreas Sianipar, 44, mantan prajurit TNI yang diduga menjadi korban pembunuhan Serka Holmes Sitompul bersama 3 orang lainnya mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Kepala Polrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengatakan, jenazah Andreas ditemukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. Gideon menyebut, Andreas Sianipar diculik dan disekap di rumah dinas Serka Holmes Sitompul di asrama TNI Abdul Hamid Nasution di Jalan Binjai, Kem 10, Kecamatan Sunggal pada Minggu tanggal 8 Desember lalu. Setelah dibawa, korban dianiaya para pelaku di rumah dinas Serka Holmes, lalu dibawa ke kandang sapi dan kembali dianiaya. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember polisi menangkap 3 orang tersangka yakni CJS 23, MFIH 25, dan FA 37. 3 warga sipil ini mengakui perbuatannya telah menganiaya korban hingga tewas diduga disuruh Serka Holmes Sitompul. Kemudian, bersama personel polisi militer memeriksa Serka Holmes Sitompul dan didapat pengakuan jasad korban sudah dibuang ke wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kini, ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Para pelaku dikenakan pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 subsidiar pasal 333 ayat 3 KUH pidana. Anggito Sianipar selaku adik korban mengungkapkan, Andreas tak bisa dihubungi sejak Sabtu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Berdasarkan informasi yang didapatinya, orang suruhan Holmes menjemput paksa abangnya menggunakan mobil di Desa Payageli, Deli Serdang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Lalu, Andreas dibawa ke rumah dinas Holmes yang berada di asrama TNI Abdul Hamid di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Di situ, Andreas dianiaya hingga dibawa ke kandang lembu yang berada di areal belakang rumah dinas Holmes. Setelah itu, Holmes memasukkan Andreas ke dalam mobil dengan posisi tangan dan kaki terikat.
Sejak saat itu, keberadaan Andreas tak diketahui hingga akhirnya, jenazah Andreas ditemukan di Kabupaten Labura pada Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024.